belum periksa sampahnya di bawah ada apa tidak. Ya. Nah, bukunya taruh di atas meja, semua perlengkapannya nah. Dilengkapin ya. Siapa yang tidak hadir? Cornelius sakit. Sakit apa dia? Satu orang ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, kita coba dulu menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, sebelumnya ibu tanya siapa giliran yang mimpin doa? Ibu. Ini sini nah. Siapkan ketua kelas. Diri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik untuk setiap kebaikan Tuhan yang masih boleh kami sekarang hingga pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh berkumpul di kelas ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Berikan salam kepada ibu kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, jadi ini materi kita yang kedua dari materi transformasi geometri. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai translasi. Apa itu translasi, nak? Pergeseran. Jadi benda yang bergeser itu biasanya tidak mengalami perubahan bentuk, tidak mengalami perubahan warna. Dia hanya mengalami perpindahan posisi. Nah, sekarang kita belajar mengenai refleksi. Jadi refleksi itu biasanya dalam bahasa Indonesia namanya pencerminan. Pernah bercermin? Bagaimana bentuknya ketika kamu bercermin? Apakah si Nelly bercermin wajahnya jadi wajah si Gaby? Wajah siapa? Wajah si Nelly. Sama ya. Jarak dari Nelly ke cermin dengan cermin ke bayangan sama nggak kira-kira ya? Kalau dia bercermin sama jaraknya? Iya, jadi belum tahu. Jadi biar kita paham, coba kalian perhatikan video kita ini ya. Jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap
terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sehingga koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X, sehingga arah garisnya seperti ini. Kita cerminkan titik A-nya terhadap garis, dapatlah bayangannya titik A aksen negatif 2,3. Coba kalian perhatikan antara titik awal dan bayangannya. Sudah terlihat belum hubungannya? Kalau kalian lupa sama rumusnya, kalian bisa mengerjakan pencerminan ini dengan cara menggambarnya di bidang Kartesius. Seperti biasa, silahkan kalian kerjakan soal latihannya ya. Gak banyak kok. Oke, sudah dilihat videonya. Ya, jadi setelah melihat video tadi, kira-kira apa dia definisi dari refleksi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, coba Yonita berdiri, nak. Apa itu refleksi, nak? Cerminan, Bu. Iya, refleksi itu Pencerminan. yang bagaimana ya, nak? Pencerminan kayak dalam suatu kayak gambar gitu kan, Bu. Nah, jadi kan misalkan kayak gambarnya kayak tadi kan, Bu, dia persegi panjang. Posisinya awalnya kayak gini kan, Bu. Terus kalau dia dicerminkan itu dia terbalik gitu dia, Bu. Ya, iya. Yang lainnya, nak? Iya, Gebi. Ayo, Gebi. Apa itu pencerminan, nak? Pencerminan adalah suatu bentuk transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Iya, jadi ada sifatnya ya. Ada berapa tadi sifatnya? Iya, ada 4. Yang pertama apa itu? Iya, dicerminkan terhadap sumbu X. Yang kedua? Yang ketiga? Garis Y sama dengan X. Yang keempat? Ya, jadi ketika mereka bercermin, apakah posisi gambar yang bercermin tadi berubah enggak? Berubah posisinya? Iya. Bentuknya berubah enggak? Bentuknya tetap ya. Ukurannya? Ukurannya juga tetap ya. Jadi yang berubah itu hanya posisinya ya. Itu dia. Jadi coba dulu siapa yang bisa jawab soal ini? Latihan kita ini. Titik Q minus 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Terhadap apa ini sumbu Y? Coba siapa yang bisa menentukan hasil refleksinya? Angkat tangan. Hasil refleksinya terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini ya. Jadi apa? Coba dulu ya. Iya. Siapa dulu? Si Michelle. Ayo, Michelle. Terhadap sumbu Y jadi apa dia, nak? 2,5, Bu. Menjadi 2,5. 2,5. Benar nggak itu, Peter? Katanya 2,5. Benar, Bu. Benar. Oke, tepuk tangan buat. Ini adalah 2,5. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ini gambar apa ya? A, B, C, D. Panjang. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kira-kira hasil bayangan titik A-nya ini jadi posisinya jadi di mana kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X? Sekarang saya tanya dulu si Anggi. Titik A ini berapa koma berapa, nak?
Minus 5,4. Nah, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Siapa yang tahu hasil refleksinya? Jadi apa ya? Windy kali ya, Windy? Jadi apa nak? Tadi kata si Anggi, titik A ini minus 5,4 menjadi 4, minus 5 bagus sekali ya. Artinya udah paham dia setelah melihat video tadi. Kemudian titik B-nya coba si Valerie, titik B-nya berapa nih nak? Bagian aku nggak kelihatan. Min 2,4. Min 2,4. Setelah direfleksikan terhadap Y sama dengan X jadi apa? 4,-2. 4,-2. Ya, dibalikkan dia ya. Oke, tepuk tangan buat Valerie. Ini siapa? Gio. Titik C, berapa nih Gio? Min 2,2. Min 2,2. Setelah direfleksi terhadap garis Y sama dengan X menjadi 2,-2. 2,-2. Iya, tepuk tangan buat si CP dulu yang terakhir. CP yang terakhir. Jadi apa ini sih? Berapa ya? Min 5,2. Min 5,2. Setelah direfleksi jadi apa nak? 2,-5. 2,5 ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Mengamati video tadi ya, artinya bisa kita lihat kalian itu sudah bisa memahami apa itu definisi dari refleksi dan bagaimana posisi dari bayangan tadi setelah direfleksi. Oke. Nah, sekarang coba bentuk kelompoknya nak. Saya akan bagikan LKPD kita. Diskusikan permasalahan yang terjadi di dalam LKPD. Cari solusinya. Ikuti petunjuk yang di dalam LKPD. Silakan nak, kita sama diskusi ya.
Ini kegiatan satu ya. A1 ini. Berapa ini? 2,1. Nah, taruh kan kemarin 2,1. Nah, taruh ya. Ya, tinggal masukkan titiknya dia ya. Sampai di mana kali ya? Nih ya, ini diisi dulu nih. Nih kan? Ini dengan menjawab pertanyaan pada bagian stimulus. Mana bagian stimulusnya? Stimulusnya mana? Lembar satunya nak, lembar satunya. Nih, ini kan stimulus. Kalian pasti sering bercermin. Ketika bercermin, amatilah diri dan bayangan kalian. Apakah memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Tadi udah sebut tajab ya. Amati pula jarak diri kalian ke cermin. Samakah dengan jarak bayangan kalian ke cermin? Nah, di sini pertanyaannya, dengan menjawab pertanyaan pada bagian stimulus, kalian akan menemukan beberapa sifat pencerminan. Apa saja sifat pencerminan? Tadi yang kita bilang, satu, sifatnya tidak berubah posisi, tidak berubah bentuk, tidak merubah bentuk gambar. Yang kedua, iya, itu yang kamu isi di sini ya. Oke, saya sila ya. Yang lainnya ngisi yang ini. Kalau ini dulu, ini diskusikan yang ini dulu ya. Halaman selanjutnya, halaman berapa nih? Siapa yang megang halaman sebelum ini? Malarinya sih kami deh. Iya. Berarti ada gambarnya nak? Gambarnya di situ dia ya. Kelompok siapa yang udah selesai biar masuk presentasinya? P aksennya kan ini titik P-nya X, Y. Jadi P aksennya jadi apa setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X? Jadi apa tadi? Y, X. Kalau 2,1 jadi apa? 1,2. Istilah sini 1,2. Ini jadi 2,4. Iya, kalau Berarti kalau Y, X berarti X, Y. iya, itu dia. Kalau dia direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, dia tinggal dibalikkan aja ya. Ini udah bisa dijawab ya, langsung isi aja. Iya, masukkan langsung ya. Kalau tadi terhadap sumbu X, XY menjadi X min Y. Kalau terhadap sumbu Y, XY menjadi Min X sama X. iya, buat ya. Saya Gimana bu? 9,2. Hah? Gimana Nih. 2,9? Ini Min 2,1 kan bu? enggak, ini karena dia Y sama dengan 5, boleh pinjam pennya, boleh ya. Nah, dia karena Y sama dengan 5, berarti ini iya, jadi 2 sama ini 2 kali 5 10 kurang 1 9, jadi 2,9. Pintar kali yang isi nih. Siapa yang isi? Iya. Iya. Iya, coba 2 kali 5 10 kurang 2 Is, keren kali, luar biasa. Iya. Lanjutlah yang ini, lanjut yang ini ya. Oke, bisa ya. Untuk slide satunya, coba siapa yang bisa mengingatkan dulu ya? Yang pertama nanti bagi-bagi dengan kelompok lain. Presentasinya ya nak, ya. Siapa yang bisa udah selesai, kelompok siapa yang udah selesai yang pertama ini? Ini.
kegiatan 1. Yang sudah selesai kegiatan 1. Silakan nak. Ayo. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Oke, ini yang ini. Ini kegiatan 1. Silakan nak. Oh itu udah Dengan menjawab pertanyaan pada bagian stimulus. Ada tadi stimulusnya kan? ada Bu. Ya, coba silakan ya. Sini nak. Iya semua di sini kayak seperti biasa. Nih kalian jawab satu lembar ini, iya. Ini kalian jawab ini dulu ya. Oke. Dan bagi siapa yang jawab, ayo. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Gabriela dan teman-teman saya Michelle, Grace, dan Bintang. Stimulasi, amati kegiatan bagian stimulasi dari gambar 1 sampai dengan gambar 7. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bagian stimulasi, kalian akan menemukan beberapa sifat pencerminan. Apa saja sifat-sifat pencerminan itu? 1. Terhadap sumbu X, 2 terhadap sumbu Y, 3 garis Y sama dengan X, 4 garis Y sama dengan min X. 2. Pada gambar 1 sampai gambar 7, apa yang membedakan sehingga hasil refleksi dari titik A, B, dan C berbeda-beda? Sifat pencerminannya yang membedakan. Mari kita kumpulkan informasi yang ada pada gambar 1 sampai dengan gambar 7 agar proses refleksi akan lebih mudah untuk kita pahami. Titik sudut A1 jika dikoordinatkan menjadi 2,1, titik sudut A5 jika dikoordinatkan menjadi 2,9. Titik sudut B1 jika dikoordinatkan menjadi 4,2, titik sudut B5 jika dikoordinatkan menjadi 4,8. C1 jika dikoordinatkan menjadi 1,3, A2 jika dikoordinatkan menjadi min 2,1, B2 jika dikoordinatkan menjadi min 4,2, C2 jika dikoordinatkan menjadi min 1,3. A4 jika dikoordinatkan menjadi min 1, min 2, B4 jika dikoordinatkan menjadi min 2, min 4, C4 jika dikoordinatkan menjadi min 3, min 1, A5 dikoordinatkan menjadi 2,9, A3 jika dikoordinatkan menjadi 1,2, B3 dikoordinatkan menjadi 2,4, C3 dikoordinatkan menjadi 3,1. A4 jika dikoordinatkan menjadi min 1, min 2, B4 jika dikoordinatkan menjadi min 2, min 4, C4 jika dikoordinatkan menjadi min 3, min 1, A5 jika dikoordinatkan menjadi 2,9, B5 jika dikoordinatkan menjadi 4,8, C5 jika dikoordinatkan menjadi 1,7. A6 dikoordinatkan menjadi 4,1, B6 dikoordinatkan menjadi 2,2, C6 dikoordinatkan menjadi 5,3, A7 dikoordinatkan menjadi min 2, min 1, B7 dikoordinatkan menjadi min 4, min 2, C7 dikoordinatkan menjadi min 1, min 3. Iya, itu dia hasil diskusi dari kelompok 4. Kira-kira ada pertanyaan? Ini kayaknya kelompok 2 mau nanya ini ya. Coba silakan kelompok 2, yuk. Anggi, oke, coba didengar ya. Anggi mau bertanya. Tadi kan pas yang di B4 kalian bilang minus 2, minus 4 kan, Dap?
Tapi kami jawab minus 4,2. Apakah kami salah atau kalian yang salah? Gambarnya mana? Gambarnya. Iya, Pak. Pertanyaannya kami simpan, kami diskusi bentar ya. Cun. Mereka diskusikan. Dan mereka akan menjawabnya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin ada kekeliruan dari jawaban kalian karena gambar 4 pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti rumusnya min Y, min X. Titik B itu 4,2. Min Y min X jadi min 2, min 4. Oke, tepuk tangan buat. Jadi kalau di referensi terhadap garis Y sama dengan minus X, bayangannya menjadi X, Y menjadi min Y, min X. Oke. Sudah nak? Silakan ditutup. Iya, kasih aplaus dulu buat kelompok. Oke, baiklah. Coba sekarang LKPD-nya kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan LKPD-nya nak. Sudah saya kumpulkan LKPD-nya. Sekarang kita buat kesimpulannya ya dari materi hari ini. Coba kalian buat contoh aplikasi dari refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah ya berefleksi ya? Coba ya, siapa yang bisa ya? 1. Bercermin. Ketika kita bercermin mau lihat wajah kita udah sama atau belum? Udah cantik atau belum? Ya kan? Iya. Yang kedua, siapa lagi ya? Ayo, siapa lagi? Air. Iya, bisa juga ya. Bercermin juga di air ya. Iya. Apa lagi ya? Mana itu ya? Gaby kayaknya mau ngomong ini ya. Apa lagi contohnya nak? Ya. Soalnya nak. Iya, seperti tadi ya, ambulan tadi. Ayo, apa lagi ya? Siapa? Si Peter, ya Peter. Ketika ambil selfie, ya kan bisa nengok udah bagus lah posisinya gitu. Oh iya, bisa juga ya. Iya. Apa lagi ya? Siapa? Grace. Iya, ayo Grace. Kuat Grace ya. Boleh lah jawaban diri sendiri ya. Jujur pada diri sendiri. Ya kan? Bercermin itu ya kan? Iya. Jujur pada diri sendiri. Bagus sekali jawaban si Grace ini ya. Pada diri
kita simpulkan materi hari ini mengenai refleksi. Siapa yang bisa buat nak? Kesimpulannya, refleksi itu bagaimana, setelah benda yang direfleksi itu bagaimana, dan bentuknya seperti apa. Oke, ya, siapa yang bisa buat kesimpulannya nak? Dari sifat refleksi tadi ada coba sebutkan. Ayo, siapa yang bisa buat kesimpulannya? Dari ya? Dari. Oke. Buat kesimpulannya nak ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini, yang pertama refleksi itu adalah pencatatan. Jadi sifat-sifat refleksi yang kita pelajari tadi ada 4. Yang pertama refleksi terhadap sumbu X, dia dapat rumusnya nanti X sama Y. Nah setelah itu ada refleksi terhadap sumbu Y, nanti dapat rumusnya min X, Y. Setelah itu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, nanti rumusnya Y, X. Setelah itu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, nanti rumusnya itu min Y, min X. Jadi sifat-sifat konserminan itu dari yang saya perhatikan dari video yang dibuat tunjukkan tadi, setelah suatu bangun itu mendapatkan bayangannya, dia itu nanti tidak akan berubah bentuk dan ukuran, tapi melainkan berubah posisi, dan nanti gambar bangunnya itu akan terbalik. Sudah? Oke, itu dia tadi refleksi hari ini materi kita ya. Yang pertama pastinya benda yang direfleksi itu tidak mengalami perubahan bentuk, tidak mengalami perubahan bentuk. Yang berubah itu hanya posisinya, disesuaikan dengan sifatnya tadi. Ada berapa? 4. Ada garis. Iya, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan X. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini. Nah, jadi nanti Ibu ada kasih soal untuk kamu kerjakan di rumah, kamu kerjakan ya nak ya, untuk lebih memahami lagi materi ini supaya tidak cepat lupa. Ya, jadi trik untuk belajar matematika kita harus mengulanginya kembali di rumah, diulangi lagi ya nak ya. Nah, jadi demikianlah materi kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Silakan Gaby. Teman-teman, mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan kepada kepada kami, alhamdulillah mengerjakan kepada kami. Amin. Oke, jadi untuk minggu depan kita akan